Karena aku dapat dari seseorang, yang seseorang itu langsung dari mulut beliau. Pernah beliau berkata bahwa Abah punya surga sendiri. Abah mampu dan kawa memasukkan siapapun yang Abah inginkan untuk masuk ke dalam surga. Jelas kan? Ya, jelas di situ. Kalau Guru Zudi memberikan pernyataan bahwa Guru Sekumpul punya surga, Guru Sekumpul bisa memasukkan siapapun ke dalam surga, dan Guru Zudi juga menyebutkan bahwa siapapun musuh-musuhnya, ya, musuh-musuhnya yang menyerang siapa namanya Guru Sekumpul, nanti di akhirat mereka akan terengah-engah, mereka akan terheran-heran kalau Guru Sekumpul mampu menyelamatkan dia dari neraka, masuk ke dalam surga. Jadi kalau Guru Sekumpul punya surga sendiri, saya nggak heran, karena memang ada dasarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti video awal yang sudah teman-teman simak, bahwa Bang Heri Pras protes kepada seseorang yang menyatakan bahwa Guru Sekumpul pernah mengaku punya surga sendiri. Tidak hanya sampai di situ, bahkan katanya bisa memasukkan siapa saja ke dalam surganya, bisa mengeluarkan orang dari neraka terus memasukkan ke dalam surga yang dia miliki. Ada hadis yang sangat populer sekali teman-teman, sebagai muslim tentu tahu mengenai hadis ini, bahwa Rasulullah SAW pernah mengatakan seseorang masuk surga itu bukan karena amaliyahnya, bukan karena ibadahnya, melainkan masuk surga itu karena rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu para sahabat bertanya kepada Rasulullah, termasuk engkau ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, iya, termasuk Rasulullah masuk surga itu karena rahmat, karena kasih sayangnya Allah. Tapi bukan berarti kita tidak perlu beramal soleh ya. Justru karena kita ingin mendapatkan rahmat Allah, kita perbanyak amal soleh dan bertakwa kepadanya. Maksud saya tuh begini teman-teman, kalau sekelas Rasulullah saja, orang terbaik di muka bumi ini, mengaku bahwa masuk surga karena rahmat Allah, tentu tidak bisa kita terima dengan iman kita bahwa ada orang yang mengaku sebagai umatnya Rasulullah bisa memasukkan orang lain ke dalam surga atas dasar karena kewaliannya, atas dasar kealimannya, apalah ya, katanya karomah lah, ma'rifat lah. Tentu kita tidak bisa terima itu sebagai iman. Kalaupun kita bicara syafaat ya, misal menganggap ada syafaat pada orang soleh tersebut, tetap kita tidak bisa mempercayainya bahwa dirinya bisa seenaknya mengambil siapa saja yang di neraka lalu dimasukkan ke dalam surganya, karena syafaat itu juga atas seizin Allah. Dan ingat baik-baik, ada orang yang terputus dari syafaat. Jadi memang tidak semua bisa diberi syafaat, karena syafaat itu pemberiannya juga atas seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat ke-44, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, katakanlah hai Muhammad, hanya milik Allah syafaat itu semuanya. Tertulis di situ semuanya, jami'ah, ada kata-kata jami'ah. Kullillahi syafa'atu jami'ah. Katakanlah hai Muhammad, hanya milik Allah syafaat itu semuanya. Dipertegas lagi dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 225. Tidak ada seorang pun yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa seizinnya. Lalu lebih tegas lagi dalam Al-Quran surah An-Najm ayat ke-26. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan berapa banyak malaikat di langit, syafaat mereka sedikit pun tidak berguna kecuali Allah mengizinkan untuk diberi syafaat bagi siapa saja yang dikehendaki dari dirinya. Jadi berdasarkan dalil yang kita baca tadi, kalau ada seorang yang mengatakan bahwa dirinya wali, ma'rifatullahnya udah tingkatan tinggi, lalu berdasarkan kealimannya katanya bisa memberikan syafaat kepada orang sehingga bisa memasukkan siapa saja ke dalam surga sekehendak dia sendiri, ya mohon maaf, kita tidak bisa mempercayainya, kita tidak bisa mengimaninya. Bagaimana mungkin kita mau menjatuhkan iman kita terhadap Al-Quran yang mengatakan bahwa syafaat itu miliknya Allah, tidak bisa diberikan kecuali atas izin Allah. Tapi entahlah, mungkin ada orang yang beranggapan bahwa, ya ada, memang bukan mungkin ya, ada orang yang beranggapan bahwa kalau sudah ma'rifat itu nggak perlu lagi pakai syariat, nggak perlu pakai Al-Quran hadis ya. Kalau udah ma'rifat itu bebas, mau ngaku sholat di Mekah padahal tinggalnya di Indonesia, ziarah kubur makamnya Rasulullah goyang-goyang, cium lututnya. Astagfirullahaladzim. Saya berdoa semoga semua keturunan saya tidak ada yang berkeyakinan bahwa kalau orang sudah ma'rifat meninggalkan syariat. Na'udzubillahi min zalik. Nah teman-teman, kemarin ada tanggapan ya mengenai hal ini dari Bang Yusuf PI yang menanggapi Bang Heri Pras gitu ya. Bang Yusuf PI membawakan beberapa dalil untuk membenarkan perkataan dari gurunya, yaitu Guru Sekumpul. Tapi mohon maaf sekali saya harus katakan bahwa dalilnya nggak tepat sekali. Kalaupun mau dikatakan
mengatakan bahwa Bang Yusuf berkias menggunakan dalil tersebut. Terlalu jauh dalilnya kalau mau berkias menggunakan dalil tersebut. Coba kita simak ya videonya. Nah, Bapak Ibu semuanya, untuk pernyataan Guru Yudi bahwa guru sekumpul mempunyai surga sendiri, lalu banyak orang yang heran. Lalu Bang Heri menimpali bahwa Rasul saja tidak pernah sombong, tidak pernah takabur, menyatakan bahwa Nabi kita mempunyai surga sendiri. Berarti ya betul, bahwa Rasulullah tidak pernah sombong, tidak pernah takabur, mengakui di depan jamaahnya, saya punya surga sendiri, saya berhak, saya bisa memasukkan siapa saja ke dalam surga. Ingat ya, syafaat itu juga atas seizin Allah. Artinya Rasulullah memberi syafaat kepada siapapun itu juga atas seizin Allah. Tapi orang ini tidak baca hadis. Ada Tidak 3 baca hadis hadis tentang masalah itu. Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku akan masuk surga kecuali yang enggan. Apakah Nabi punya sendiri yang bisa menampung umatnya? Hah? Apakah Nabi punya surga sendiri yang bisa menampung umatnya? Semua umatku akan masuk surga kecuali yang enggan. Berarti Nabi punya surga sendiri dong. Semua umatku akan masuk surga kecuali yang enggan. Itu bukan klaim bahwa Rasulullah punya surga sendiri. Hadis itu menjelaskan bahwa semua umatnya Rasulullah yang akan masuk surga kecuali yang tidak mau masuk surga. Lalu para sahabat bertanya, siapa itu ya Rasulullah yang tidak mau? Yaitu dia yang durhaka kepadaku. Itu bukan klaim bahwa Rasulullah punya surga sendiri. Jelas sekali kok kalimatnya. Itu bukan klaim bahwa Rasulullah punya surga sendiri. Coba kita simak lagi ya. Terus, man uhibbuni dakhalal jannah. Siapa yang mencintaiku, maka dia akan masuk surga. Nabi punya surga sendiri gitu. Bagi orang yang mencintai Nabi, maka dia akan masuk surga bersama Nabi. Nabi punya surga sendiri. Siapa yang mencintaiku, maka dia akan masuk surga. Itu juga bukan klaim bahwa Rasulullah punya surga sendiri. Siapa yang mencintai Rasulullah, maka dia akan masuk surga. Surganya milik siapa? Ya miliknya Allah. Allah menghadiahi surga kepada orang-orang yang mencintai Rasulullah, yang mengikuti Rasulullah. Bukan Rasulullah mengklaim bahwa saya punya surga sendiri, bisa memasukkan siapa saja. Maksud Rasulullah tuh, kamu yang mencintai aku dan mengikuti aku akan masuk surga, akan diberi surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat sekali lagi bahwa bahkan syafaat sekalipun yang kita harap-harapkan itu juga atas seizin Allah. Rasulullah memberikan kepada kita. Dalilnya tadi sudah jelaskan. Terus, man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang taat padaku, maka garansinya adalah surga. Nabi punya surga sendiri tuh. Jadi kalau guru sekumpul punya surga sendiri, saya nggak heran, karena memang ada dasarnya yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, surah Ali Imran ayat 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Ayo bersegeralah meminta ampunan Allah, karena Allah menyediakan surga yang seluas langit dan bumi untuk lil muttaqin, orang yang bertakwa. Allah menyediakan surga untuk orang yang bertakwa. Lalu surganya milik siapa? Surganya milik siapa? Ya miliknya Allah. Tetap itu haknya Allah. Orang-orang yang bertakwa masuk surga karena Allah. Jadi orang yang bertakwa punya surga sendiri yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang benar. Orang yang bertakwa dia akan mendapatkan surga yang dikaruniai dari Allah, bukan mengklaim bahwa dirinya punya surga sendiri. Maka Allah memberikan surga untuk orang bertakwa seluas langit dan bumi. Punya surga sendiri orang bertakwa. Kenapa heran dengan pernyataan seperti itu gitu loh? Guru sekumpul bisa memasukkan siapapun ke dalam surga. Waduh, di sini pernyataannya guru sekumpul bisa memasukkan ke dalam surga. Ini cuma satu personal dari orang mukmin ya, dari orang yang beriman. Sebenarnya bukan cuma guru sekumpul yang bisa memasukkan ke surga, tapi semua mukmin bisa memasukkan ke surga. Enggak cuma guru sekumpul. Jadi jangan heran kalau ada ulama di Kalsel yang menyatakan, oh guru sekumpul bisa memasukkan ke surga. Sebenarnya hanya satu personal saja yang disebutkan, tetapi semua personal dari orang mukmin itu bisa memasukkan ke surga. Berikut kita akan bacakan hadisnya. Di sini saya membacakan hadisnya langsung ke terjemahan saja agar mempersingkat waktu. Setelah orang-orang mukmin itu dibebaskan dari neraka, demi Allah, zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh kalian begitu gigih dalam memohon kepada Allah untuk memperjuangkan hak saudara-saudaranya yang berada di dalam neraka pada hari kiamat.
Mereka memohon, wahai Tuhan kami, mereka itu yang tinggal di neraka pernah berpuasa bersama kami, sholat dan juga haji. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, keluarkan dari neraka orang-orang yang kalian kenal. Siapa yang mengeluarkan? Yang mengizinkan mengeluarkan siapa? Kan Allah. Di sini udah jelas nih. Mereka memohon, wahai Tuhan kami. Jadi kalau tidak seizin Allah, artinya tidak bisa memasukkan orang lain ke dalam surga menggunakan syafaatnya orang-orang soleh gitu ya, orang-orang yang mukmin. Tanpa menghilangkan hormat saya kepada Bang Yusuf PI, saya mereaksi dan berbicara seadanya seapa yang saya lihat. Saya mengatakan bahwa dalil yang dibawakan oleh Bang Yusuf PI tidak tepat jikalau digunakan untuk membenarkan perkataan gurunya bahwa punya surga sendiri, bisa memasukkan orang lain ke dalam surga atas sekehendak diri sendiri. Dan dalil-dalil itu pun tidak tepat jikalau dikatakan bahwa dalil itu adalah klaim Rasulullah punya surga sendiri. Rasulullah ya kita yakin beliau pasti ada surga yang Allah siapkan, surga terbaik yang Allah siapkan. Penegasan saya dalam mereaksi videonya Bang Yusuf PI bahwa dalil yang dibawakan tidak sesuai pada tempatnya. Ingat, tidak sesuai pada tempatnya itu bukan dalil klaim bahwa Rasulullah punya surga sendiri, sebagaimana guru sekumpul yang mengaku punya surga sendiri dan bisa memasukkan siapa saja ke dalam surganya. Ingat baik-baik penegasan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 113. Tidaklah sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun kepada Allah bagi orang-orang musyrik, walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabatnya. Sesudah jelas bagi mereka bahwasanya orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka jahanam. Jelas ya, ada orang yang terputus dari syafaat, ada orang yang terputus dari doa ampunan Rasulullah, doa ampunan dari kerabat-kerabatnya, kaum mukmin yang beriman, yang soleh. Siapa itu yang terputus syafaatnya? Ialah orang-orang yang meninggal dalam keadaan kekafiran dan meninggal membawa dosa kemusyrikan akbar. Allah itu maha pemaaf teman-teman, tapi Allah tidak akan mengingkari janjinya akan membuat kekal di dalam neraka orang-orang yang meninggal dalam keadaan kafir dan membawa dosa kemusyrikan akbar. Lalu siapakah kita yang mengaku bisa memasukkan siapa saja ke dalam surga? Ya tentu ini pernyataan yang harusnya perlu ditelaah lagi. Ada kebaikan, ada kebenaran dari beliau, tetapi untuk yang satu ini akuilah bahwa ini adalah sebuah kesalahan sebagaimana seorang manusia yang memang ya tidak luput dari kesalahan. Jangan dibenarkan sebagai pecinta, sebagai muhibbin, apapun itu namanya, ya jangan dibenarkan ini, karena ini kalau dibenarkan akan berkelanjutan, dianggap benar oleh orang-orang awam lainnya. Tolong dipahami baik-baik bahwa saya membuat video ini bukan atas dasar kebencian kepada siapapun, apalagi kebencian kepada Bang Yusuf PI, tidak. Saya tetap mengapresiasi Bang Yusuf PI sebagai orang yang juga gencar membentengi akidah umat Islam dari penyimpangan-penyimpangan yang ada di sosial media. Tidak menutup kemungkinan saya juga banyak salahnya dalam membuat video, banyak salah dalam mengutip dalil. Kalau ada yang mau mereaksi, ada yang mau menasehati, alhamdulillah, itu adalah hal yang sangat berguna sekali bagi saya. Makanya saya selalu meletakkan Instagram saya di pojok sini, itu biar teman-teman juga bisa menghubungi saya secara pribadi. Bahkan ada sampai yang ngamuk-ngamuk minta video pembahasan tertentu dihapus. Ya ada beberapa yang saya hapus karena parah banget ngamuknya. Ya tapi ada juga yang nggak saya hapus. Saya pun nggak menjamin nih video ini bisa tayang terus, bisa jadi nanti ada yang minta hapus juga. Ya sudahlah, kita ketemu lagi di video berikutnya. Maaf jikalau ada kata yang salah, subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.